Nah, kurikulum baru, kurikulum 2022 bukan berarti membebaskan anak dari kata merdeka belajar. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yono Bintang. Merdeka belajar jangan diartikan anak sebebas-bebasnya belajar tanpa harus dipantau oleh guru, tanpa harus diawasi oleh guru, tanpa harus didampingi oleh guru. Yang dimaksud merdeka belajar itu adalah belajar yang sesuai dengan minat, bakat, dan gaya anak. Belajarnya betul-betul dalam kondisi enjoy, menyenangkan, dan membahagiakan anak. Bandingkan dengan belajar yang terpaksa, dipaksa untuk mengenali sesuatu tanpa cara, itu susah sekali. Maka merdeka belajar itu memberikan kesempatan anak untuk belajar, betul-betul belajar yang tidak dirasakan sebagai belajar, tapi sebenarnya belajar. Nah, anak-anak yang seperti ini sangat senang. Dia bisa belajar sambil menguraikan sesuatu, belajar sambil membuat sesuatu, belajar sambil membuat pola-pola tertentu. Tapi ingat, anak harus diajari tentang cara belajar yang bagus. Yang pertama, ajari anak menentukan tujuan belajar itu apa. Tujuan belajarnya apa? Apakah tujuan belajarnya untuk membuat sebuah proyek? Apakah untuk memecahkan masalah? Atau untuk merangkaikan konsep satu dengan konsep yang lain? Apakah untuk membandingkan? Apakah untuk memberi contoh? Apakah untuk mengurai? Jadi ajari anak yang pertama menentukan tujuan pembelajaran dulu. Nah, tujuan pembelajaran ini tentu guru yang akan menyampaikan sehingga itu menjadi patokan yang jelas. Nah, yang kedua, siapkan bahannya. Bahan yang mau dipelajari. Dia bisa memburu di perpustakaan, memburu di internet, memburu di buku paket, atau dengan berdiskusi temannya. Jadi siapkan bahan dulu. Nah, yang ketiga baru gunakan cara untuk belajar. Ajari anak untuk menggunakan cara belajar. Cara belajar itu macam-macam. Ada cara belajar sendiri, ada cara belajar kolaborasi dengan temannya, ada cara belajar dengan mendengarkan, ada cara belajar dengan menulis, ada cara belajar dengan menggambar, dan seterusnya. Yang ketiga, gunakan cara belajar. Yang keempat, gunakan alat dan media belajar. Alat dan media belajar itu menentukan contoh ketika anak untuk menghafalkan sesuatu, dia menggunakan alat HP, dia baca lalu direkam. Kemudian hasil rekamannya selalu didengarkan dimanapun. Nah, itu anak akan menjadi kuat untuk menerangkan tujuan belajar yang berkaitan dengan konsep ilmu sesuatu. Siapkan alat dan medianya, alat dan media banyak. Alat dan media itu bisa kertas manila, bisa papan tulis, bisa kertas coretan, bisa gambar, bisa macam-macam. Itu alat dan medianya. Nah, yang terakhir, biasakan untuk mengevaluasi produknya. Yang kelima, mengevaluasi hasil belajar. Kira-kira yang saya kerjakan ini sudah memenuhi tujuan apa belum ya? Kira-kira yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan keinginan tugas apa belum ya? Nah, itu diperlukan. Jadi ada 5 cara belajar dalam kaitan dengan merdeka belajar. Tinggal nanti polanya terserah diarahkan ke problem based learning, atau project based learning, pembelajaran berbasis masalah, atau pembelajaran berbasis project. Paham ya? 5 cara belajar yang perlu diajarkan kepada anak. Sampai di sini, salam Kak Yono Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.